Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan nomor Sandbook A311210075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Asia Tenggara dalam kurun niaga pada tahun 1450 sampai 1680. Baik, pada bab pertama saya akan menjelaskan bagaimana kebudayaan material. Yang pertama yaitu rumah sederhana atau pura agung, yang dimana orang Asia Tenggara sangat sedikit menggunakan waktu dan kekayaannya untuk rumah mereka. Karena biaya membangun rumah begitu murah, rumah dipandang sebagai sesuatu yang tidak permanen dan bukan sarana yang patut untuk menanam uang. Orang Eropa tercengang karena cepatnya kota-kota besar dibangun kembali setelah hancur oleh kebakaran. Sifat-sifat umum lainnya dari rumah Asia Tenggara ialah tungku perapian yang di belakang ruang dapur dan sebuah beranda bersama atau ruangan lain yang menerima tamu di bagian depan rumah. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana perabotan dan penerangan. Yang dimana perabotan rumah tangga sama sederhananya dengan bangunan rumah, karena orang makan di lantai, maka kursi dan meja tidak dikenal sampai barang-barang itu digunakan oleh kalangan elit dan Cina dan Eropa. Pada tahun 1297 mencatat bahwa meja rendah baru saja diperkenalkan di Kamboja dan orang-orang Belanda disambut dengan beberapa kursi di Maluku pada tahun 1599. Yang ketiga, Kak, saya akan menjelaskan bagaimana spesialisasi kerajinan. Yang dimana ramainya peniagaan laut dan sungai mendorong berlakunya produksi bagi hampir semua jenis bahan keramik serta logam desa-desa yang sepenuhnya hanya mengerjakan kesenian pot, pecah belah dari tanah, pengambilan kapur, atau peleburan logam biasa saja ditempatkan dekat pada sumber bahan mentahnya. Yang terpenting, pusat-pusat pembuatan pakaian penyamakan kulit atau pembuat kapal biasanya terletak di daerah-daerah yang tidak begitu cocok untuk menanam padi seperti halnya daerah-daerah kering di Sulawesi bagian tenggara atau Jawa sebelah timur. Yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana keramik, yang dimana pembuatan pot dari tanah liat yang telah berlaku di bagian besar wilayah Asia Tenggara selama ribuan tahun telah berkembang di daerah-daerah yang paling terpencil dalam kurung niaga di kepulauan sebelah timur dan Filipina. Barang-barang rumah tangga masih dibuat secara eksklusif dengan teknik kayu, pemukul, dan landasan produk-produk keramik yang sering mencakup cerek dan tempat pembawa air, serta pancur sebagai tempat minum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab pengaturan masyarakat. Yang pertama yaitu peperangan, yang dimana usaha untuk menggambarkan perilaku tradisional harus selalu dilakukan dengan hati-hati, dan tidak ada yang lebih memerlukan kehati-hatian dibandingkan mengenai urusan peperangan. Teknologi militer merupakan yang pertama dipinjam, karena ganjaran akibat kegagalan melakukannya berlaku seketika dan fatal. Kurung niaga terutama ditandai oleh perubahan-perubahan yang pesat, begitu senjata api yang mentransformasikan peperangan dan hubungan kekuasaan di Eropa mulai memberikan dampak yang sama di Asia. Yang kedua yaitu keadilan dan hukum, di mana sumber-sumber hukum di Asia Tenggara tampak beragam. Di satu pihak, Dharma Sastra India kuno seringkali disalin dan diterjemahkan dalam istana, kecuali Vietnam, di mana undang-undang dinasti Tang memainkan peran yang sama. Pada abad ke-16 dan ke-17, kitab-kitab hukum Islam menjadi berpengaruh. Yang ketiga yaitu perkawinan, di mana pola perkawinan yang dominan ialah yang bersifat monogami, dengan perceraian yang relatif mudah bagi pria maupun wanita. Di kalangan raja-raja terdapat pengecualian yang mencolok terhadap ketentuan monogami ini. Bagi mereka, banyaknya istri merupakan pertanda status dan sebagai senjata diplomasi. Yang keempat yaitu pengantin muda, di mana jika orang Eropa bicara tentang usia menikah di Asia Tenggara, mereka selalu terkejut betapa mudanya usia kedua pengantin.
Karena Eropa di masa itu ditandai dengan pernikahan lambat yang sangat unik dan sejarah dunia pengantin wanita di Inggris rata-rata berusia 26 tahun dan pengantin pria berusia 28 tahun pada abad ke-17. Perkawinan pada atau sebelum akil balik sulit dirujukan dengan pola ekonomi wanita serta kebebasan seksual relatif sebelum perkawinan, tapi terdapat alasan-alasan yang kuat untuk percaya bahwa perkawinan demikian bukanlah yang umum berlaku. Yang kelima yaitu kelahiran dan kesuburan, yang dimana rendahnya tingkat kelahiran yang menandai Asia Tenggara pada abad ke-17 dan sebelumnya tampaknya pertama sekali disebabkan oleh ketidakamanan dan tersebarnya peperangan dalam skala-skala kecil, tapi dalam keadaan aman sekalipun mungkin terdapat pengekangan yang berani atas kelahiran dengan senjata maupun karena terpaksa. Yang terakhir yaitu peran wanita, yang dimana sudah jelas bahwa di Asia Tenggara pramodern kaum wanita menikmati otonomi yang relatif tinggi di bidang ekonomi. Meskipun demikian, orang-orang percaya begitu saja bahwa perbedaan ciri-ciri wanita dan pria merupakan suatu bagian fundamental dari dualisme kosmos. Mungkin karena alasan inilah, maka tidak dipandang perlu menciptakan sejumlah tanda artifisial dalam hal jenis kelamin melalui pakaian, gaya rambut, atau pola-pola bicara, dan tidak satupun semua itu menekankan perbedaan yang berani antara pria dan wanita. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab pesta keramaian dan dunia hiburan. Yang pertama yaitu negara panggung, yang dimana banyak dari kehidupan budaya yang penuh kegembiraan di kawasan ini diatur oleh negara dalam rangka pengukuhan status sendiri secara nyata sebagai pusat teladan. Untuk meminjam ungkapan Goethe, kronik kerajaan banyak bercerita tentang bidang kehidupan sosial, bukan karena minat pada hiburan sehari-hari, melainkan karena perlombaan teater, musik, dan tarian merupakan pameran kekuatan dan kemegahan penguasa. Pada abad ke-17, acara tahun terbesar untuk mempertunjukkan keagungan raja ialah hari-hari suci Islam dan Buddha. Seperti halnya Sultan Aceh yang menggunakan hari raya Idul Adha, juga Idul Fitri dan hari Maulid. Untuk sekaligus menunjukkan kebesaran setengah model India dan perlindungannya pada agama baru universal tersebut, Raja-Raja Siam semakin lama semakin memilih penampilan dirinya yang langka itu di depan rakyatnya. Pada hari raya Buddha, arak-arakan kerajaan yang paling meriah di sebagian besar pada abad ke-16 dan ke-17 tampak ialah pelepasan air di akhir musim hujan pada penghujanan bulan Oktober. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pertandingan dan perlombaan. Yang dimana di antara acara-acara hiburan kerajaan yang diadakan dalam keadaan demikian, tempat khusus diberikan untuk perlombaan hewan dan kadang-kadang manusia. Tidak satupun pesta besar di istana-istana Jawa, Aceh, Siam, dan Birma tanpa pertarungan spektakuler antara gajah, harimau, kerbau, atau hewan-hewan yang lebih kecil. Di tiap kota kecil dan pasar setidaknya diadakan acara sambung ayam untuk memeriahkan tiap pesta. Yang ketiga yaitu permainan rakyat. Yang dimana meskipun perlombaan besar ini umumnya disponsori oleh sehingga tingkat tertentu dikuasai oleh raja, namun sekaligus juga tampak sebagai acara-acara keramaian yang paling populer di kalangan rakyat. Besarnya keterlibatan orang Asia Tenggara dalam acara-acara perlombaan yang di atas semuanya ditunjukkan oleh kecenderungan berpengaruh hampir pada semua perlombaan telah disampaikan oleh para pengunjung sejak abad ke-16. Yang terakhir yaitu teater, tari, dan musik.
yang dimana bagi kalangan pengunjung dari Eropa, orang Asia Tenggara kelihatannya selalu menyanyi, menari, dan mementas. Utusan dan pengunjung yang penting-penting secara tetap dihibur dengan tarian atau sandiwara di istana. Teater tanpa tarian dan musik tidak masuk akal. Kaitan antara tarian dengan dewa-dewa dilihat dalam bentuk pengaruh India pada ukiran-ukiran Candi Angkor dan Prambanan. Tapi jika pun pengaruh India tidak ada, tari tetap merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan alam roh serta dewa-dewa, serta untuk mengundang mereka hadir di pesta. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.